Sahabat setia pendengar BSJD dimanapun berada saat ini, semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan semangat menjalani perjalanan kehidupan kita masing-masing. Hari ini saya Pikari Selvi Mardalena STH yang bertugas di Resort GKI Sepang, tepatnya di Jemaat GKI Pematang Limau, akan membawakan kita dalam perenungan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Zefanya, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8 dengan perikop hukuman atas Yerusalem yang berbunyi demikian. Ayat yang pertama, celakalah si pemberontak dan si cemar, hai kota yang penuh penindasan. Ia tidak mau mendengarkan teguran siapapun dan tidak mempedulikan kecaman. Kepada Tuhan ia tidak percaya dan kepada Allahnya ia tidak menghadap. Para pemukanya di tengah-tengahnya adalah singa yang mengaum. Para hakimnya adalah serigala pada waktu malam yang tidak meninggalkan apapun sampai pagi hari. Para nabinya adalah orang-orang ceroboh dan pengkhianat. Para imamnya menajiskan apa yang kudus, memperkosa hukum Taurat. Tetapi Tuhan adil di tengah-tengahnya, tidak berbuat kelaliman. Pagi demi pagi ia memberi hukumnya. Itu tidak pernah ketinggalan pada waktu fajar, tetapi orang lalim tidak kenal malu. Aku telah melenyapkan bangsa-bangsa, menara-menara penjuru mereka telah musnah. Aku telah merusakkan jalan-jalannya, sehingga tidak ada orang yang lewat. Kota-kota mereka telah ditanduskan, sehingga tidak ada orang dan tidak ada penduduk. Aku sangka, tentulah ia sekarang akan takut kepadaku, akan mempedulikan kecaman, dan segala yang kutugaskan kepadanya tidak akan lenyap dari penglihatannya. Tetapi sesungguhnya mereka makin giat menjadikan busuk perbuatan mereka. Ayat yang ke-8, oleh karena itu tunggulah aku, demikianlah firman Tuhan. Pada hari aku bangkit sebagai saksi, sebab keputusanku ialah mengumpulkan bangsa-bangsa dan menghimpunkan kerajaan-kerajaan untuk menumpahkan ke atas mereka geramku, yakni segenap murkaku yang bernyala-nyala. Sebab seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburuku. Amin. Pendengar BSJD yang diberkati Tuhan, ada satu lagu yang tidak bisa saya lupakan. Saat saya kecil, kaset lagu ini hampir setiap pagi diputar oleh bapak saya dengan volume yang nyaring. Sebuah lagu dengan lirik yang mengandung pesan orang tua terhadap anaknya. Lagu dari seorang penyanyi idola, yaitu Pak Marion, dengan judul Tingak Akan Anak Sakula. Lagu ini menceritakan tentang perjuangan orang tua yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak mereka di kota. Tapi rupanya anak tersebut tidak menjaga kepercayaan itu dengan baik. Ia sibuk bersenang-senang dan tidak mau belajar dengan sungguh-sungguh. Sehingga ketika kembali pulang ke rumah, membawakan rapot bertuliskan tidak naik kelas. Lalu orang tua pasti akan sangat kecewa. Pendengar BSJD yang saat ini sudah menjadi orang tua, bagaimana jika lagu Pak Marion ini terjadi dalam kehidupan kita? Kita mengalaminya secara langsung. Ketika kita sudah mengusahakan yang terbaik bagi anak-anak kita, tetapi rupanya mereka tidak mau mendengarkan nasihat dan hidup sesuka hati mereka. Saya yakin Bapak Ibu akan merasakan kekecewaan dan patah hati. Tidak ada orang tua yang mau anaknya menjadi pemberontak. Kekecewaan ini sama dengan kekecewaan Allah terhadap bangsa Israel. Allah kecewa ketika anak-anaknya tidak mau mendengarkan perintah dan hidup sesuka hati mereka. Padahal
Bangsa Israel merupakan bangsa pilihan Allah yang senantiasa ditolong, disertai, dan diberkati. Namun rupanya mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar perintah Allah. Mereka memberontak terhadap Allah. Bahkan Jefanya menyebutkan para pemimpin Israel dengan sebutan si pemberontak dan si cemar. Sebutan ini menggambarkan bahwa para pemimpin telah tercemar dan menjadi barang najis. Pendengar BSCD yang diberkati Tuhan, kita dapat mengakui bahwa tidak ada seorang pun dari kita yang ingin dikhianati atau dikecewakan di dalam hidupnya. Apalagi dikecewakan oleh orang yang sangat kita kasihi dan cintai. Allah dikecewakan oleh bangsa Israel. Berkali-kali Allah menegur bangsa Israel melalui banyak kejadian yang mereka alami. Namun rupanya bangsa Israel tetap melukai hati Allah. Tetapi ada hal yang luar biasa dari Allah. Meskipun disakiti berkali-kali, Allah tetap menunjukkan cintanya terhadap bangsa Israel. Sama seperti orang tua, meskipun berkali-kali dikecewakan oleh anaknya, orang tua tetap menunjukkan cintanya terhadap anak-anak. Allah tetap memberikan kesempatan bagi bangsa Israel untuk kembali kepadanya. Cinta Allah tidak pernah berhenti diberikan bagi umatnya. Pendengar BSCD yang diberkati Tuhan, kita sudah banyak menerima cinta dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita semua belajar untuk senantiasa taat dan setia kepada Allah. Jangan melukainya ataupun mengecewakannya. Saudara-saudari dimanapun berada yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, kiranya firman Tuhan dapat menjadi pegangan yang kuat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Pendengar BSCD yang diberkati Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan bersama. Biarlah firman-Mu senantiasa mengingatkan kami untuk hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan. Ya Bapa, kami juga bersyukur dan berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang terus-menerus menyertai kehidupan kami. Kiranya kasih setia Tuhan terus menyertai dan memberkati kami, baik di dalam segala usaha dan pekerjaan, tugas dan tanggung jawab, kesehatan dan kekuatan, iman dan pengharapan, maupun di dalam pelayanan kami. Kiranya juga Engkau memberkati dan menyertai kami untuk tidak hanya menjadi berkat di tengah kehidupan keluarga kami, namun juga dapat menjadi berkat di tengah-tengah orang banyak. Bapa yang pengasih, inilah doa dan permohonan kami. Kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.